kita akan pelajari tentang analisa BEP atau Break-Even Point. Analisa BEP merupakan suatu teknik analisa yang mempelajari hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, keuntungan, dan volume kegiatan. Titik BEP merupakan suatu keadaan di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Analisa ini melibatkan harga jual, biaya variabel per unit, total biaya tetap, volume penjualan, dan komposisi produk yang dijual. Langsung saja kita ke perhitungan dengan mengerjakan contoh soal yang telah disediakan. Dari contoh soal tersebut diketahui bahwa data perusahaan, data penjualan 200 unit, yaitu sebesar 1 juta, dikurangi dengan variable cost 600.000, menghasilkan contribution margin sebesar 400.000. Kemudian terdapat biaya tetapnya sebesar 350.000, sehingga perusahaan mendapat laba 50.000. Karena analisa ini perlu melibatkan harga jual dan biaya variabel per unit, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung harga per unit dan juga variabel cost per unitnya. Untuk mencari harga per unit, kita bagi saja nilai penjualan yang 1 juta dibagi dengan banyaknya unit yaitu 200, sehingga menghasilkan 5.000. Kemudian, untuk mengetahui berapa jumlah variabel cost per unitnya, kita tinggal membagi variabel cost yang 600.000 dibagi dengan banyaknya unit sama dengan 3.000. Mari kita lanjut pada soal nomor 1. Pada tingkat penjualan berapa unit dan rupiah tingkat BEP? Buktikan. Nah, rumus BEP unit sendiri yaitu FC dibagi P dikurangi VC. Karena ketiga komponen tersebut sudah diketahui nominalnya, langsung saja kita tinggal memasukkannya. Jadi, BEP unit sama dengan 350.000 dibagi 5.000 dikurangi 3.000, yaitu menghasilkan 350.000 dibagi 2.000 sama dengan 175 unit. Kemudian BEP rupiahnya sama dengan BEP unit dikali dengan harga jual. BEP unit sudah kita ketahui, yaitu tadi hasilnya 175 unit dikali dengan harga jualnya 5.000 menghasilkan 875.000. Mari kita sama-sama buktikan. Total revenue sama dengan 175 dikali dengan 5.000 menghasilkan 875.000. Total variable cost-nya 175 unit dikali dengan 3.000 menghasilkan 525.000. TR dikurangi TVC menghasilkan contribution margin sebesar 350.000. Dan jumlah biaya tetapnya yaitu 350.000, maka dalam tingkat BEP ini perusahaan tidak memperoleh laba atau rugi sama sekali. Selanjutnya, soal nomor 2. Jika EIS ingin memperoleh laba 3 juta, berapa buah resource yang harus dijualnya? Kita misalkan I sama dengan laba, maka I sama dengan 3 juta, dan rumus Q sama dengan FC ditambah I dibagi P dikurangi VC. Kita ketahui bahwa FC-nya 350.000, I-nya 3 juta, dibagi dengan P dikurangi VC yaitu 5.000 dikurangi 3.000, menghasilkan 3.350.000 dibagi 2.000 sama dengan 1.675 unit. Jadi, EIS harus menjual resource sebanyak 1.675 unit. Coba perhatikan pembuktiannya. Ketika TR dibagi TVC menghasilkan MC sebesar 3.350.000. Sedangkan jumlah FC-nya hanya 350.000, sehingga EIS akan mendapat laba sebesar 3 juta rupiah. Kita lanjut ke nomor 3. Jika EIS menginginkan laba yang diperolehnya 20% dari penjualan, berapa buah resource yang harus dijualnya? Kita misalkan lagi I sama dengan lambang laba, maka rumus I sama dengan TR dikurangi PC dikurangi FC.
dan nilai TR akan sama dengan FC ditambah PC ditambah I. Kita ketahui bahwa rumus TR adalah P dikali Q akan sama dengan FC ditambah PC ditambah I. P dikali Q sama dengan 5.000 Q. FC-nya 350.000 ditambah PC-nya 3.000 ditambah I-nya 0,20 dikali TR. TR-nya 5.000 Q. Kemudian kita pindahkan ruasnya. Sehingga menjadi 5.000 dikurangi 3.000 dikurangi 1.000 Q sama dengan 350.000. 1.000 Q sama dengan 350.000. Maka Q adalah 350.000 dibagi dengan 1.000 sama dengan 350 unit. Kita perhatikan pembuktiannya. Ketika TR dikurangi TPC menghasilkan MC sebesar 700.000 dan besarnya FC adalah 350.000. Sehingga laba yang diperoleh EIS adalah 350.000. Jadi, terbukti bahwa jika EIS menginginkan laba 20% dari penjualannya, yaitu 20% dikali 1.750.000 sama dengan 350.000, EIS harus menjual risoles sebanyak 350 buah. Selanjutnya, nomor 4. Berapa tingkat margin of safety dan apa artinya? Kita akan menghitung MS pada kapasitas 1.675 unit. Rumus MS dalam rupiah sama dengan penjualan dianggarkan dikurangi penjualan pada BEP. Nominal penjualan dianggarkan kita ambil dari jumlah TR pada soal nomor 2, yaitu 8.375.000 dikurangi dengan penjualan pada BEP kita ambil dari soal nomor 1, yaitu 875.000, sehingga hasilnya adalah 7.500.000. Sedangkan MS rasio atau pada persentasenya, rumusnya penjualan dianggarkan dikurangi dengan penjualan pada BEP dibagi penjualan dianggarkan, sama dengan 8.375.000 dikurangi 875.000 dibagi 8.375.000 menghasilkan 89,55%. Artinya, EIS dapat menurunkan tingkat penjualan maksimal 89,55% sehingga EIS tidak mengalami kerugian karena pada tingkat tersebut EIS masih berada di batas aman.